Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinar Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di video kali ini kita akan membahas 8 orang yang berhak menerima zakat. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Yang sudah subscribe semoga dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Pada hakikatnya, harta yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam harta itu disebutkan ada hak bagi orang-orang yang membutuhkannya. Islam menyediakan berbagai cara bagi orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan zakat. Setelah harta yang akan dizakati terkumpul, barulah bisa didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Sebagai agama yang sempurna, Islam sampai menetapkan siapa saja mustahik ini agar harta zakat dapat benar-benar bermanfaat. Para ulama menyebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan deretan mustahik zakat melalui firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 60. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan. Sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Berdasarkan ayat tersebut, ada 8 mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Siapa sajakah mereka? 1. Fakir. Dijelaskan bahwa kaum fakir didahulukan dalam menerima zakat lantaran mereka lebih membutuhkan daripada golongan lainnya. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta serta tak mampu untuk mencari nafkah hidupnya. Yang tergolong fakir biasanya orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar meriwayatkan ada 2 orang yang memberitahunya bahwa keduanya telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bagian zakat. Beliau pun memandangi mereka dengan seksama dan melihat keduanya masih tergolong sebagai orang kuat, lalu bersabda, "Jika kalian mau, aku akan memberi kalian. Akan tetapi zakat tidak diberikan kepada orang kaya dan orang yang masih kuat yang mampu mencari penghasilan." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai. 2. Miskin. Berbeda dengan fakir, miskin adalah orang yang tidak punya harta dan tak mampu mencari nafkah tapi dia masih memiliki makanan untuk sehari-hari dan pakaian yang memadai. Termasuk golongan miskin apabila seseorang memiliki penghasilan, tetapi pendapatannya itu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. 3. Amil zakat. Amil merupakan orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat, seperti ketua petugas pengumpulan zakat, sekretaris, bendahara, serta petugas lainnya. Maka mereka ini berhak mendapatkan bagian harta zakat. Namun, amil tidak boleh termasuk seorang pemimpin negeri tertinggi maupun hakim. Amil juga tidak boleh berasal dari kerabat atau keluarga atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam riwayat dari Ibnu Sa'idi Malikira, ia berkata, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengangkat aku selaku petugas pengumpulan zakat. Setelah selesai dan aku serahkan kepadanya zakat yang terkumpul, ia memerintahkan agar aku diberi bagian. Kemudian aku berkata, bahwasanya saya mengerjakan itu karena Allah. Lalu Sayyidina Umar berkata, ambillah apa yang telah diberikan kepadamu. Bahwasanya aku pernah menjadi amil zakat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memberikan kepadaku upah, maka aku jawab sebagaimana jawabanmu. Maka beliau berkata kepadaku, apabila kamu diberikan sesuatu tanpa kamu minta maka makanlah, terimalah, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan Ahmad. 4. Mualaf. Yang dimaksud mualaf, yakni orang yang perlu dihibur hatinya agar masuk Islam dengan mantap,
atau orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslim, atau orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum muslim. Ada 3 macam mualaf, orang-orang kafir yang berpengaruh dan diharapkan masuk Islam. Orang kafir yang miskin kemudian masuk Islam sampai imannya teguh. Golongan umat Islam yang tinggal di wilayah perbatasan dengan orang kafir, di mana mereka diharapkan dapat waspada bila diberi zakat, mempertahankan kawasan muslim, serta memperhatikan gerakan orang kafir. 5. Rikop, yang dimaksud rikop adalah mukatib, yaitu hamba sahaya yang melakukan perjanjian bebas. Harta zakat yang diberikan dimaksudkan untuk membebaskan perbudakan. Nantinya, harta zakat diberikan langsung kepada para majikan guna memenuhi perjanjian kebebasan bagi para budak yang mereka miliki. Sehingga dana zakat diibaratkan untuk membeli hamba sahaya yang kemudian akan dibebaskan. 6. Ghorim. Ghorim merupakan orang kurang mampu yang berutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau untuk hal yang mubah. Maka ia berhak mendapatkan bagian dari harta zakat dan boleh diberikan zakat. Namun jika ia berutang untuk perbuatan maksiat atau zina, maka ia tidak boleh memperoleh zakat kecuali ia telah bertobat. 7. Pejuang fisabilillah. Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membela ajarannya, tapi mereka tidak menerima upah dari negara, departemen, atau lembaga terkait. Kelompok pejuang fisabilillah ini berhak menerima harta zakat, bahkan walaupun tergolong kaya sekalipun. Ini ditujukan sebagai dorongan bagi mereka untuk tetap semangat berjuang. 8. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil merupakan musafir atau orang dalam perjalanan ke suatu negeri yang tidak bermaksud maksiat pada perjalanannya itu. Apabila Ibnu Sabil tidak memiliki cukup ongkos untuk berangkat maupun pulang kembali ke negerinya, maka ia boleh diberi bagian dari harta zakat. Siapa orang yang paling berhak menerima zakat di antara ke-8 golongan tersebut? Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebut ada 2 pendapat mengenai ini. Pertama, Imam Syafi'i berpandangan kalau zakat harus dibagikan ke seluruh 8 kelompok tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.